Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini masih di tempat yang sama. Kebetulan ada lagi satu pertanyaan ya, Bang. eh, YouTube kan melarang adanya interaksi palsu. Berarti saling kunjung dan sub ini dilarang oleh YouTube. Kenapa sampai sekarang yang dibahas kok kolaborasi, upload video, dan apakah itu memang benar yang dibilang bahwasanya menyesatkan? Nah, ini satu. Ya, pertanyaannya cukup simpel dan pertanyaan ini diulang-ulang. Begini, Bro. Supaya teman-teman makin paham. Kolaborasi video artinya saling berkolaborasi sesama konten kreator. Bahasanya mau diplesetkan apapun, mau saling kunjung, mau sub or sub, biasanya kan kolaborasi video diidentikan dengan sub or sub, saling kunjung, interaksi palsu, ya. Ini yang selalu dibahas. Ini supaya paham, ya, supaya paham. YouTube tidak mempunyai kebijakan secara khusus bahwasanya membina hubungan sesama konten kreator ini akan merusak channelmu, termasuk kolaborasi videomu atau mengkolaborasikan videomu, atau bahasa mungkin yang sering dibahas adalah saling kunjung dan support sub. Tidak ada kebijakan khusus, tetapi di teksnya, ya, tekstualnya yang sering dibaca dan sering dijadikan pedoman oleh kreator-kreator longor, YouTube melarang adanya interaksi palsu. Yang dimaksud interaksi palsu sebenarnya di sini siapa sih? Apakah saling kunjung dengan saling mengkolaborasikan video atau mengunjungi sesama konten kreator itu termasuk interaksi palsu? Sekarang saya tanya, teman-teman menyukai video Insan Tutor, subscribe channelnya Insan Tutor, setelah itu nonton videonya Insan Tutor, itu palsu apa enggak? Hah? Enggak. Karena teman-teman mensubscribe channelnya Insan Tutor, tiba-tiba channel teman-teman itu nongol di berandanya Insan Tutor. Terus Insan Tutor tonton. Terus Insan Tutor subscribe. Karena Insan Tutor suka dengan video teman-teman. Itu interaksi palsu bukan? Saya suka dengan videomu, kamu suka dengan videoku. Itu interaksi palsu nggak? Hah? Yang dimaksud di sini interaksi palsu ini gini loh, Bro, ya. Kalian bikin channel, setelah itu beli subscriber. Yang dilakukan oleh robot dalam satu hari mungkin ini subscriber secara barbar tiba-tiba masuk secara keseluruhan, itu bisa terdeteksi interaksi palsu karena memang yang melakukan robot. Tetapi yang melakukan robot pun kalau itu tidak barbar, misalnya hanya 1, 2, 3, atau dalam satu hari misalnya beda-beda. Satu hari ini menggunakan mungkin nambah subscriber dari robot mungkin 3, besok 5, secara pelan-pelan. Itu juga tidak terbaca interaksi palsu, walaupun itu interaksi palsu. Intinya kan sistem, ya, sistem tidak membaca bahwasanya interaksi palsu, karena itu dilarang oleh YouTube. Terus berkolaborasi video, misalnya saya suka dengan videomu, kamu suka dengan videoku, terus saling subscribe. Apakah itu interaksi palsu? Kan sesama manusia, sesama konten kreator. Saya suka dengan videomu, kamu suka dengan videoku, saling subscribe. Ini justru meningkatkan basis penontonmu, memperluas basis penontonmu. Ya. Itu bukan interaksi palsu. Kecuali, sekali lagi ya, robot pun kalau itu dilakukan secara terarah dan terukur, satu hari misalnya mungkin teman-teman punya sebuah aplikasi, dan satu hari dari aplikasi robot tersebut teman-teman tambahkan 2 subscriber, besok mungkin 3 subscriber, besoknya lagi 4 subscriber, itu tidak terbaca oleh interaksi palsu walaupun itu dilarang oleh YouTube. Tetapi walaupun kalian suka dengan videonya Insan Tutor,
walaupun kalian suka dengan videonya sesama pemula, tapi kalau dilakukan secara barbar terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang tidak masuk akal, walaupun itu bukan interaksi palsu, tetapi sistem YouTube akan melihat bahwasanya yang bisa melakukan itu hanya robot. Itu termasuk interaksi palsu, ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Justru kalau kalian tidak bisa berkolaborasi secara langsung, ketemu sama orangnya karena harus bayar mahal, seperti kalian undang Deddy Corbuzier, undang Raffi Ahmad, itu kan mahal. Kolaborasikan videomu. Dengan cara apa? Saling kunjung. Itu bukan interaksi palsu. Itu saling mendukung, bos. Masa kalian dianggap robot? Ya sekali-kali memang robot sih, karena dilakukan secara barbar. Satu hari subscribe orang sampai 30 orang, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Walaupun itu kalian manusia bukan monyet, tetapi itu dianggap interaksi palsu karena robot. Tetapi kalau dilakukan secara wajar, itu juga tidak dianggap sebagai interaksi palsu. Itu yang dilarang YouTube gitu loh. Justru kalau kalian misalnya mengunjungi channel seseorang dan itu dilakukan secara wajar, nonton videonya dengan durasi penuh, itu dianggap bagus videonya. Kalian subscribe, setelah itu jarak beberapa hari, mungkin videomu nongol di beranjana dia, atau mungkin dari subscriber itu dikunjungin channelmu, itu ada kolaborasi video kan. Sebenarnya itu justru disarankan oleh YouTube. Untuk apa? Untuk mengembangkan channelmu, untuk memperluas basis penontonmu. Jadi secara ini nggak ada sebenarnya bahasa-bahasa ini. Saporsap dilarang, itu bahasa yang diplesetkan aja untuk mengambil keuntungan. Ya, setelah itu tidak kalian lakukan, ya mereka belajarlah masuk kelas. Kan sudah Insan Tuntas sarankan juga masuk kelas dah. Jadi jangan dianggap setiap saling kunjung, setiap mendukung pemula selalu dianggap saporsap. Enggak. Insan Tutor suka dengan videomu terus mensubscribe, kalian suka dengan videonya Insan Tutor dengan mensubscribe, kok dianggap interaksi palsu? Ini memang benar-benar anak buahnya Darwin. Darwin siapa sih, Bang? Ya, teori monyet itu. Manusia berasal dari monyet. Dan yang bilang biasanya yang monyet-monyet ini. Jadi dari sini mudah-mudahan teman-teman juga bisa memperlebar wawasan ya. Saporsap itu dilarang. Ya. Yang dimaksud saporsap dilarang itu adalah adanya interaksi palsu. Tetapi kalau yang mensubscribe channelmu itu manusia, dan sesama manusia, sesama pemula, itu bukan palsu. Karena sistem menganggap videomu menarik karena ditonton dengan durasi full. Makanya Insan Tutor selalu menyarankan tonton dengan durasi full. Ya, jangan pernah jadi monyet. Tiap kali saling kunjung dianggap interaksi palsu. Yang dimaksud YouTube interaksi palsu itu loh, beli jam tayang, beli subscriber, beli like, beli komen, itu interaksi palsu. Sekali lagi, beli jam tayang, beli subscriber, beli like, beli komen. Komen itu bisa dibeli banyak itu di aplikasi Sapi, ya. Beli like, beli viewer. Itu loh interaksi palsu, dan itu dilakukan oleh robot. Masa beli subscriber satu hari bisa nambah 1000 subscriber sedangkan masih YouTuber pemula? Nggak mungkin lah. Masa sih YouTuber subscribernya 1000 tiba-tiba ditonton 100.000? Siapa yang melakukan? Ya robot. Itu interaksi palsu. Tetapi kalau yang menonton subscribermu, yang awalnya mungkin berkolaborasi video, itu bukan palsu, manusia bukan monyet ya. Jadi teman-teman mau belajar dari manusia, sama-sama belajar, berkumpul bersama manusia, apa berkumpul dengan monyet, ya terserah lah. Itu urusan teman-teman. Belajar boleh di mana saja, ya. Termasuk belajar ini tidak harus sama manusia. Kita bisa belajar dari alam, bisa belajar dari berkumpul dengan orang-orang positif, bisa berkumpul dengan sesama monyet, boleh. Monyet siapa, Bang? Ya itu yang selalu ngomong interaksi palsu, saling kunjung, kolaborasi, Pak.
video, membuat channelmu hancur. Ini nggak disaran, nggak ada secara khusus mengatur. Justru di pedoman komunitas yang dilarang apa? Melanggar pedoman komunitas dengan adanya interaksi palsu, upload video, membeli subscriber, memberi like, membeli komen, itu palsu kalau yang melakukan robot. Tetapi yang selama yang melakukan itu manusia, sekali lagi, itu bukan interaksi palsu. Justru itu dibutuhkan, ya. Justru itu dibutuhkan untuk meningkatkan basis penonton. Sehat selalu, tetap belajar. Yang merasa manusia, ayo sama-sama belajar. Yang mungkin evolusi belum sempurna, ya teruskan saja, ya, mencari bahasa-bahasa yang menganggap semua interaksi dianggap palsu sesama penonton. Sehat selalu monyet, sehat selalu. Salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.